Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ketiga kali ini pada hari Kamis 3 September 2020, kita memasuki bab yang kedua, yaitu barisan dan deret geometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika wajib pertemuan ketiga pada hari Kamis 3 September 2020. Kita memasuki bab yang kedua, yaitu mengenai barisan dan deret geometri untuk kelas 11 IPA maupun IPS. Kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini, pengetahuannya adalah 3.4, yaitu mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Kali ini akan dibahas mengenai geometri. Kemudian keterampilannya 4.4, yaitu menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian barisan dan deret geometri. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan syarat suatu barisan geometri. Ketiga, siswa dapat menentukan rumus suku ke n suatu barisan geometri. Yang keempat, siswa dapat menentukan jumlah n suku suatu deret geometri. Oke, dalam kegiatan pertama yaitu melakukan percobaan. Ambillah sebuah kertas, kemudian kita lipat kertas tersebut menjadi dua. Lipat satu kali, kemudian kita buka, maka kertas tersebut akan menjadi dua bagian sama besar. Kemudian kita lipat lagi satu kali lagi, jadi dalam satu kertas itu terdapat dua lipatan, maka akan terbentuk 4 bagian. Kemudian lipat satu kali lagi jadi 3 kali lipatan, maka kertas tersebut akan terbentuk 8 kali kotak, 8 kotak. Kemudian yang keempat, 4 kali lipatan, maka banyaknya kotak yang terbentuk adalah 16 kotak. Nah, jika kamu melipat kertas tersebut sebanyak n lipatan, berapa banyak bagian atau kotak terbentuk pada kertas tersebut? Oke. Tadi kita melipat satu kertas kita lipat sebanyak 1 kali menjadi 2 bagian. Kemudian satu kertas kita lipat sebanyak 2 kali menjadi 4 bagian. Kemudian kita lipat lagi sebanyak 3 kali akan mendapatkan 8 bagian. 1, 2, 3, kemudian kita lipat lagi sebanyak 4 kali, maka akan mendapatkan 16 bagian sama besar. Kotakannya ada 16 ya. Jadi 4 kali lipatan mendapatkan 16 kotak yang sama besar. Dari hasil pengamatan dari kegiatan melipat kertas yang terlihat dilakukan, diperoleh suatu barisan bilangan, yaitu yang pertama, 1 buah kertas dilipat 1 kali mendapatkan 2, dilipat 2 kali mendapatkan 4 bagian, dilipat sebanyak 3 kali mendapatkan 8 kotak bagian sama besar, kemudian dilipat sebanyak 4 kali mendapatkan 16 kotak bagian. Kemudian
Barisan ini merupakan barisan bilangan. Barisan bilangan yang salah satu contoh dari barisan geometri. Kenapa demikian? Mari kita pahami. Oke. Barisannya didapatkan 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. 1 ini berasal dari 2 pangkat 0, 2 berasal dari 2 pangkat 1, 4 berasal dari 2 pangkat 2, 8 berasal dari 2 pangkat 3, 16 berasal dari 2 pangkat 4, dan seterusnya. Jika ditanyakan adalah, jika kertas tersebut dilipat sebanyak n kali, maka jawabannya adalah apa? 2 pangkat n. Iya betul, 2 pangkat n jawabannya. Karena dilipat sebanyak 2 kali, dilipat 2 kali sebanyak n bagian. Kesimpulan apa yang kalian peroleh? Ya, kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu perhatikan pola barisan bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Oke. Tadi diperoleh seperti ini ya. Oke, suku ke-1 adalah U1 yaitu bernilai 1 atau 2 pangkat 0. Suku kedua adalah U2 yaitu 2 atau 2 pangkat 1. Suku kedua adalah U2 tadi ya, adalah 2 pangkat 1. Suku ketiga adalah 4, adalah 2 pangkat 2. Dari suku 1, 2, 3 maka diperoleh U2 per U1 yaitu 2 per 1 sama dengan 2 pangkat 1 per 2 pangkat 0, hasilnya adalah 2. Sama dengan U3 per U2 yaitu 4 per 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 2 pangkat 1 yaitu hasilnya 2. Jadi U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Itu adalah syarat untuk mencari rasio dalam geometri. Kalau di aritmatika ada yang namanya beda, untuk geometri ada yang namanya rasio. Ya, rasionya adalah 2. Kemudian syarat barisan geometri. Suatu barisan bilangan dengan suku-suku U1, U2, U3 sampai dengan UN disebut suatu barisan geometri apabila memenuhi syarat seperti yang awal tadi, bahwasanya U2 per U1 sama dengan U3 per U2 sama dengan U4 per U3 sampai UN per UN-1. Ini adalah konstanta ya. Konstan, maaf. Nilai konstan disebut dengan pembanding atau rasio. Jadi rasionya adalah U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Nah, dari itu maka diperoleh sebuah pengertian barisan geometri berdasarkan syarat atau ciri barisan geometri yang telah dikemukakan di awal. Maka bagaimanakah pengertian dari barisan geometri? Dapatkah kalian menjelaskan pengertian dari barisan geometri dengan kata-kata kalian sendiri? Ya, ini Ibu berikan sebuah contohnya. Barisan geometri adalah suatu barisan dengan rasio atau pembanding atau pengali antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Kemudian macam barisan geometri, yaitu ada geometri naik atau divergen dan geometri turun atau konvergen. Cirinya, untuk geometri naik atau divergen ini, untuk semua nilai n anggota bilangan asli dengan n-nya lebih dari sama dengan 2. Sedangkan untuk yang geometri turun atau konvergen, untuk semua nilai n anggota bilangan asli.
Perhatikan barisan geometri berikut. Di sini tersedia U1, U2, U3, U4, U5 sampai dengan U6. Diketahui U1 adalah 1 dan rasionya 2. Kenapa bisa disimpulkan seperti ini? Nah, oke. Kenapa U1 sama dengan A? Ya, suku pertama disimbolkan dengan A, yaitu di sini ya. Yaitu 1. Kemudian rasio adalah pembanding. Makanya tadi dijelaskan bahwasanya U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Nah, untuk di sini U2 per U1-nya itu berapa? 2 per 1. Oke, 2 per 1. Kemudian U3 per U2. U3-nya berapa di sini? 4 ya. 4 per 2. Nah, U2 per U1 sama dengan U3 per U2, yaitu berapa? 2 ya. Jadi rasionya adalah 2. Bentuk umum barisan geometri. Suatu barisan geometri dengan suku-suku U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN dapat dituliskan dalam bentuk umum seperti ini. A, AR, AR pangkat 2, AR pangkat 3, pangkatnya naik 1, 1, 1 sampai dengan UN. Keterangannya, A di sini adalah suku pertama barisan geometri. R-nya di sini adalah rasio atau pembandingnya. Kemudian, rumus suku ke N barisan geometri. Rumus suku ke N itu adalah untuk mengetahui suku ke N, suku keberapa dalam suatu barisan geometri. Misalnya seperti ini. Suku ketiga yaitu AR kuadrat. Itu berasal dari AR pangkat 3 dikurangi 1 sampai dengan N. Suku ke N, berarti kan UN sama dengan AR N min 1. Nah, dengan demikian rumus suku N barisan geometrinya adalah UN sama dengan AR pangkat N min 1 dengan syarat UN sama dengan UN per UN min 1 adalah sebuah rasio. Di sini keterangannya A ini adalah suku pertama, kemudian R di sini adalah rasio. N adalah banyaknya suku. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Oke, bentar. Nah, di sini ada sebuah barisan geometri. Barisannya yaitu 3, 9, 27 dan 81. Sepertinya warna kuning kurang cocok ya. Tunggu sebentar. Oke, dari barisan geometri ini 3, 9, 27, 81, tentukan suku pertama. Ya, suku pertama itu disimbolkan apa? Suku pertama disimbolkan dengan U1 atau A. Jadi U1-nya sama dengan A, yaitu suku pertama. Suku pertamanya siapa? 3 ya. Nah, berarti jawabannya 3. Rasio itu apa? Pembanding. Tadi apa rumusnya? R sama dengan U2 per U1. U2-nya berapa di sini? U2-nya adalah 9. Berarti 9 per U1-nya adalah 3. 9 per 3 hasilnya adalah 3. Oke. Rumus suku ke N. Tadi
beritahu bahwasanya kalau rumus suku n barisan geometri adalah UN sama dengan A R pangkat N min 1 ya. Tinggal kamu masukkan suku pertama adalah 3, R nya adalah 3 pangkat N min 1. Kemudian suku ke-10 berarti apa? U10 sama dengan A R N min 1. Oke, A nya diketahui bahasanya 3, R nya adalah 3, N nya adalah pangkat 10 min 1. Jadi 3 kali 3 pangkat 9 ya. Nah, kalau sudah sampai sini berarti kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya, dimana kalian sudah bisa mengetahui suku pertama, rasio, rumus suku ke N dan suku ke N. Nah, lanjutkan. 3 pangkat 9 itu adalah berapa? Ya, ini tulis dulu depannya. 3 dikali 19.683. Nah, dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 59.049. Nah, ini adalah hasil suku ke N. Nah, nih solusinya yang tadi Ibu berita coretan, hasilnya seperti ini ya, bisa dibaca. Next. Oke, contoh kedua. Pada barisan geometri diketahui suku ketiga adalah min 8, suku kelima adalah 32. Tentukan suku ketujuh dari barisan tersebut. Nah, U3 sama dengan min 8. Berarti tadi AR N min 1. Berarti N-nya di sini adalah 3 dikurangi 1 2 sama dengan min 8. U5-nya adalah min 32. Berarti AR pangkat N min 1. 5 kurangi 1 4 sama dengan min 32. Berarti AR pangkat 4 per AR pangkat 2 adalah min 32 per min 8. Berarti A-nya di sini oke. Berarti ini habis ya. Kemudian kalau pangkat dibagi berarti pangkatnya kurang 4 min 2 R kuadrat ya. Kemudian 32 dibagi 8 adalah 4, min bagi min plus, berarti R kuadrat hasilnya adalah 4 ya. Kemudian mintanya kan R, berarti kalau sini di akar, yang ruas kiri di akar, ruas kanan juga di akar, berarti akar dari 4 adalah 2 ya, betul. Karena AR kuadrat sama dengan min 8 untuk persamaan pertama ya, U3 nya, maka diperoleh AR pangkat N, yaitu AR nya 2, masukkan 2 kuadrat 4 kali 2 kuadrat 4 ya. Jadi A nya adalah, ini ada satu langkah lagi, berarti di sini A dikali A dikali 4 sama dengan min 8. Nah, berarti A sama dengan min 8 dibagi 4, yaitu min 2. Kemudian yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan tadi adalah tentukan suku ketujuh. Oke, suku ketujuh berarti didapatnya dari N-nya 8 ya, dikurangi 1. Berarti suku ketujuh berarti U7 sama dengan AR N-1, N-nya 7 kurangi 1 berarti AR pangkat 6. Oke, masukkan lagi, A-nya adalah min 2, R-nya adalah 2, pangkatkan 6, hasilnya adalah 100 min 128. Kemudian latihan soalnya ada 3 nomor, sudah Ibu masukkan ke dalam kuisis
yang ada di Google Classroom masing-masing. Silahkan dikerjakan. Lanjut ke pengertian deret geometri. Nah, kalau barisan tadi ditandai dengan koma, sedangkan kalau deret yaitu penjumlahan dari masing-masing suku dari suatu barisan geometri. Bisa ditulis dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. Ya, rumusan geometrinya U1, U2, U3 sampai dengan UN merupakan barisan geometri dengan suku pertamanya adalah A dan rasionya adalah R atau pembandingnya. Maka jumlah N suku barisan geometri dinyatakan dengan rumus. Nah, ini untuk R lebih dari 1, sedangkan yang bawah adalah untuk R kurang dari 1, di mana R di sini tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Kalau R-nya di sini 1, maka 1 min 1 habis, penyebutnya jadi 0, maka dia tidak bisa dikerjakan, atau nanti hasilnya kalau penyebutnya 0 adalah tak terdefinisi. Makanya di sini diberi syarat R-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini adalah asal muasal mengenai ditemukannya rumus Sn sama dengan A1 min R pangkat N per 1 min R. Kalian bisa baca sendiri ya. Nah, lanjut. Contoh soal. Hitunglah jumlah 6 suku pertama deret geometri. 2 ditambah 6 tambah 18 bla bla bla. Oke, yang dilihat apanya pertama? R. Ya, betul. R-nya itu lebih dari 1 apa kurang dari 1? Nah, oke. U pertama adalah A, U1 adalah A yaitu 2. R-nya adalah U2 per U1. U2-nya berapa? 6. Dibagi 2 berapa? 3. Oke. R-nya 3, berarti lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, maka menggunakan rumus Sn sama dengan A R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, pakai rumus ini, kemudian nilai A dan R-nya disubstitusikan. Yang ditanyakan jumlah 6 suku pertama, berarti S6. Nah, A-nya 3, A-nya 2, maaf, 2, R-nya 3, pangkat N-nya 6 min 1. Berarti ini 3 pangkat 6, 729 dikurangi 1. Kemudian ini bisa langsung dicoret ya. Nah, ini sama ini, ya kan? Jadi 729 dikurangi 1, jadi 728. Jadi S6 adalah 728. Seperti itu ya. Oke, hitunglah deret geometri dari 3 ditambah 6 ditambah 12 bla 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 sampai 384. Kalian cermati, hitunglah jumlah, berarti yang ditanyakan adalah Sn. Nah, Sn ya. Berarti yang di sini yang ditanyakan adalah Sn. Nah, sedangkan Sn kamu harus butuh namanya A, R, dan N. Oke, di sini A bisa diketahui 3, R-nya bisa diketahui U2 per U1, ya kan? Atau 6 per 3, 2. Nah, sekarang permasalahannya di N. N-nya itu berapa? Nah, ini 384 ini suku keberapa? Kalian cari dulu dia suku berapa, baru kamu menggunakan rumus Sn. Soal ini sudah terdapat di kuisis di Google Classroom. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.